untuk link absennya. Jadi harus mengisi link absen ini setiap hari saat mengikuti webinar. Dan peserta akan di absen hadir jika Bapak Ibu mengikuti serangkaian webinar, yaitu mulai dari sesi foto akhir, kemudian nanti sesi praktis ya, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi dimohon untuk keaktifannya dalam menjawab pertanyaan oleh Bu Primi, dan nanti sampai di foto sesi akhir gitu. Dan selama penyampaian materi, dimohon untuk audio dimatikan agar materi bisa tersampaikan dengan jelas. Dan apabila ada Bapak Ibu yang tidak mengikuti aturan, maka akan kami keluarkan dari sesi webinar atau akan kami anggap alfa atau tidak hadir begitu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya, ini sudah ada yang hadir kembali. Bapak Fadil sudah tersambung dengan audio. Persiapan untuk sesi foto awal ya. Ya. Bapak Muhyaya asal dari mana Bapak? Dari daerah mana Bapak Muhyaya? Di sore Pi. Dari Semarang. Oh Semarang, sama dong Pak, ini juga Semarang. Ya. Tahu lokasinya yang wisata Pak? Kabupaten Semarang. Oh Kabupaten Semarangnya. Kalau Bapak Fadil nih dari daerah mana? Oh, dari Salatiga. Sudah ya persiapan. Ini sudah jelas semua wajahnya untuk kami foto. Ibu Gusmanidar bisa menghadap kamera dulu, Ibu. Ya, sudah ya. Baik, jadi dalam pelatihan ini nanti akan materi akan disampaikan oleh Bu Primi yang nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan selama webinar ini nanti dimohon untuk audio dimatikan dulu ya. Nanti saat sesi praktis baru dihidupkan kembali untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Jadi harus Bapak Ibu aktif juga dalam menjawab begitu. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Bu Primi untuk perkenalannya ataupun melanjut dengan menyampaikan materi hari ini. Silakan Bu Primi. Recording in progress. Oke, terima kasih Mbak Resta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini hari pertama untuk pelatihan prakerja yang dengan materi adalah manajemen perkantoran untuk sekretaris. Tapi sebenarnya manajemen perkantoran itu tidak hanya sekretaris ya, karena manajemen itu luas, jadi bisa diterapkan untuk kegiatan atau pekerjaan yang lainnya. Oke, saya share dulu untuk profil diri saya dulu. Oke, jadi nama saya adalah Primi Infantiasning, saya adalah seorang dosen, ya. Kemudian saya lahir tahun 67, jadi usia saya sekarang 56 tahun dan saya tinggal di Semarang, di kota Semarang. Ya. Kemudian untuk profil diri, jadi saya adalah seorang dosen yang berlatar belakang praktisi. Jadi dosen itu kan ada dua ya, praktisi dan akademisi. Jadi kalau mungkin akademisi itu memang benar-benar pure dosen ya, jadi yang mengajar, mungkin juga ada beberapa waktu punya kegiatan, punya proyek. Tapi kalau untuk yang praktisi itu adalah dosen yang bekerja dan juga mengajar, atau dulu pernah bekerja kemudian mengajar. Jadi praktisi itu bisa ada dua yang kaitan bagaimana teori itu bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan, prakteknya, kemudian atau sebaliknya pekerjaan dalam teorinya. Jadi dengan pengalaman bekerja di perbankan selama kurang lebih 7 tahun dan berpengalaman mengajar selama 16 tahun. Jadi seorang dosen yang berpengalaman sebagai praktisi dapat memberikan ilmunya kepada mahasiswa atau peserta pelatihan. Jadi tidak hanya memberikan teori tapi juga dapat berbagi ilmu atau pengalaman di dalam dunia kerja. Jadi bisa saling membantu ya. Jadi dari teori ke praktek atau praktek juga ke dalam teori. Kemudian untuk pendidikan, saya S1 di Sosial Ekonomi di UPN Jogja di Pertanian, kemudian S2 saya di Undip untuk kaitan dengan Magister Manajemen MM Undip nih, tapi saya ambil di konsentrasi pemasaran.
Kemudian untuk pengalaman kerja, saya tadi saya katakan saya ada di perbankan, saya dari 90 sampai 99 hampir 8 tahun ya, itu ada di Bank Danamon Semarang. Di Bank Danamon Semarang saya ada di operasional perbankan, jadi kaitan ada teller, bagian teller, transfer, kredit, ekspor dan impor. Juga kaitan ada beberapa pelatihan yang diberikan, ada budaya perusahaan, supervisory dan leadership. Saya meninggalkan Bank Danamon dengan posisi terakhir di Central Processing Manager Danamon wilayah 4 Jateng dan DIY. Kemudian kalau untuk pengalaman mengajar, saya banyak mengajar di Semarang ya. Jadi semua yang kampus itu ada di Semarang semua. Jadi di IST Bisnis Semarang, di LP3I Semarang, Akademi Sekretaris Santa Anak Semarang, di LPK Aulia Persada Semarang, dan di Gra Wisata Hotel School Semarang. Jadi tempat Bapak Ibu yang sekarang untuk kaitan dengan belajar prakerja itu ada di Gra Wisata. Nah, kemudian kaitan dengan Gra Wisata, jadi Gra Wisata itu adalah lembaga pendidikan profesi selama 1 tahun. Kampusnya ada di Semarang. Jadi dengan jurusan ada perhotelan dan kapal persiar, culinary arts, kemudian ada airline staff, ada sekretaris dan public relation, dan juga dengan komputer akuntansi. Itu semua ditempuh di dalam waktu 1 tahun. Juga ada kaitan dengan program 3 bulan. Ya, jadi ada barista, kemudian ada juga kelas jadi pengusaha. Nah, kaitan dengan Gra Wisata, jadi karena tadi disebutkan bahwa ini adalah sekolah perhotelan, jadi banyak lulusan yang bekerja di perhotelan. Ya, jadi apakah itu dari sekretaris, kemudian kaitan dengan kelas perhotelan, atau mungkin juga ada juga yang di kapal pesiar. Ya, jadi kapal banyak sekarang yang sudah berminat untuk bekerja di kapal pesiar. Kemudian juga untuk kaitan ada fasilitas yang diberikan, ada magang di luar ya, di luar negeri. Jadi sudah banyak masa yang bekerja di luar, magang di luar, kemudian bekerja di luar. Juga ada beberapa kegiatan atau kegiatan lainnya yang menunjang untuk nantinya bisa diterima di pekerjaan di industri perhotelan. Itu tentang profil saya, tentang profil diri ya. Kemudian kaitan sebelum saya mulai untuk materi, saya ada namanya adalah ice breaking. Jadi ice breaking itu semacam motivasi ya, karena kita kan sekarang sudah banyak yang sebelum kita bekerja, kemudian sebelum kita kuliah itu ada ice breaking. Nah, ice breaking ini adalah namanya sambung kata. Jadi saya akan mengucapkan satu kata, kata ini harus bermakna positif. Ya, boleh kata benda, kata kerja, kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh, tapi ini harus bermakna atau berarti positif ya, karena memang kaitan dengan motivasi. Jadi contohnya kalau saya punya kata terampil, terampil itu belakangnya adalah L. Jadi saya harus cari kata L yang memang maknanya positif. Contohnya adalah lancar. Jadi kemudian berlanjut lagi, lancar itu R. R itu kemudian cari yang bermakna positif. Begitu ya Bapak Ibu, jadi saya mulai dulu dengan ice breaking. Pada waktu nanti menjawab, Bapak Ibu bisa buka dulu ya suaranya, jadi bisa dikaitkan dengan di-mute dulu. Nanti bisa langsung menjawab beberapa kata yang memang adalah bermakna positif. Oke, jelas ya Bapak Ibu, saya mulai dari satu kata semangat. Nah, semangat itu adalah belakangnya T. Nah, Bapak Ibu bisa mencari kata yang depannya T yang artinya adalah positif. Karena Bapak Ibu T bisa langsung jawab ya. Bisa langsung dibuka suaranya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung jawab T. Oke, Bapak Ibu bisa dijawab T. Oke, balik lagi ke terampil boleh ya, terampil. Nah, terampil kemudian ini belakangnya L. L. Tadi lancar sudah ya, jadi yang lainnya. L yang positif misalnya apa? Bisa kata benda boleh, kata kerja, kata sifat boleh. L. Bisa dijawab L. Semua yang bermakna lugas ya Pak. Oke, lugas. Kemudian belakangnya S. S. Semangat. Oke, semangat, kembali lagi semangat. Oke, belakangnya T. Tadi T itu terampil sudah. T, Bapak Ibu? Tegas. Oke, tegas. Kemudian S. Semangat tadi sudah ya Ibu, Bapak Ibu ya. S. S, Bapak Ibu? Sarana, Bu.
Oke, sarana kata benda juga boleh deh, karena itu sarana itu memperlihatkan apa yang kita punya, apa yang kita perlukan misalnya. Oke, sarana boleh A, akreditasi itu sesuatu bentuk penilaian, boleh akreditasi. I Bapak Ibu, Inovasi. ada inovasi, boleh I lagi, I lagi. Harus punya apa kalau kita harus belajar, harus bekerja, kita harus punya apa? I. Ilmu. Ada ilmu boleh, ya ilmu boleh. Kemudian U, apa harus punya apa kalau misalnya harus melakukan Usaha. Oke, usaha. Terakhir A, Bapak Ibu, harus apa kalau belajar? Kalau di kelas harus apa A? Aktif, oke. Ya itu dari tadi kita sudah belajar ya 10 kata kaitan dengan ice breaking untuk sambung kata. Oke, saya akan mulai dengan materi. Jadi materi itu nanti kita ada di jam 8 sampai jam 11 ya Bapak Ibu, jam 8 sampai 9, kemudian 9 sampai 10 itu ada beberapa materi. Nanti kalau di dalam penyampaian materi itu Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan bertanya. Nanti pada waktu 10-11 itu adalah aktivitas praktis. Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan dengan berbicara. Jadi saya share langsung materinya untuk yang pertama. Kita akan belajar dulu mengenai manajemen, karena judulnya adalah manajemen perkantoran untuk sekretaris. Jadi yang pertama kita belajar adalah manajemen. Apa itu manajemen? Nah, manajemen itu adalah kaitan dengan arti adalah POAC, ya, POAC. P-nya itu adalah planning, O-nya itu adalah organizing, A-nya adalah actuating, C-nya adalah controlling. Jadi kita gampang untuk mengingatnya. A-nya, kalau Bapak Ibu nanti misalnya ada selesai kaitan dengan manajemen yang POC itu sama, tapi kalau A ada actuating, ada leading, itu banyak sekali. Tapi pada dasar intinya dari sistem manajemen itu adalah P itu adalah planning, O itu adalah organizing, A itu adalah actuating, dan C adalah controlling. Ya, jadi kalau gampang kita mengingat, manajemen itu adalah POAC, ya, POAC. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Planning, kita sudah tahu rencana. Ya. Jadi planning proses menetapkan sasaran organisasi dan cara menyapainya. Apapun kegiatan kita, pekerjaan kita, ya mungkin yang kegiatan rumah, kegiatan pekerjaan, ya, apapun itu selalu punya dengan planning. Setelah ada planning, kita kemudian ada organizing. Itu adalah proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Kalau kita punya planning tapi tidak punya faktor-faktor atau unsur-unsur mendukung, juga itu planningnya tidak akan jalan. Jadi organizing itu kalau kita bicara kantor, ada pekerjaan, ya, ada alokasi tugas, ada wewenang, ada sumber daya untuk mencapai. Jadi semua faktor-faktor yang mendukung untuk nanti dikerjakan untuk merealisasikan planning. Jadi apa saja. Kemudian actuating, di sini ada actuating, ada directing, ada leading juga ada, ya. Proses menggerakkan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Jadi kalau kita sudah punya rencana, kemudian sudah punya organizing, nah actuating adalah tindakannya atau realisasinya. Ya, jadi yang dikerjakan. Kemudian controlling itu adalah pengawasan, proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Jadi sesuai dengan planning itu seperti apa. Contoh mungkin kalau kita kaitan dengan pekerjaan sekretaris, ya, sebenarnya juga bisa pekerjaannya punya rencana untuk membuat laporan misalnya, ya. Jadi membuat cara laporan, atau mungkin kaitan juga punya laporan, misalnya laporan apakah ke eksternal, keluar, atau internal, ya. Jadi kalau membuat laporan, planningnya itu laporan apa, tentang apa, dan harus selesai kapan. Kita kan selalu seperti itu. Atau mungkin yang lainnya kalau misalnya kita bukan pekerjaan atau kegiatan, kita mau keluar kota ke Jakarta naik kereta misalnya. Ini yang lainnya. Jadi kalau kita punya planning ke Jakarta dengan transportasi kereta. Nah, setelah planning kita ada organizing. Kalau sekretaris tadi punya rencana untuk membuat laporan, nah
organizingnya apa? Nah, dia harus punya draftnya atau contohnya, kemudian ada di komputer, ada kaitan mungkin pakai dengan rumus, pakai dengan Excel dan lain-lain. Itu adalah kaitan yang mendukung ya untuk mencapai sasaran. Nah, actuating adalah sekretaris benar-benar mengerjakan laporan. Ya. Jadi setelah datanya ada, kemudian ada beberapa perhitungan ya yang buat dicapai, kemudian sekretaris actuating itu proses menggerakkan, melaksanakan tugas, dia akan melakukan membuat laporan. Ya. Jadi buat laporan kapan itu harus selesai, ada cut off time ya atau deadline-nya itu harus selesai kapan. Nah, setelah actuating, setelah selesai laporannya, kemudian ada controlling atau pengawasan. Jadi pengawasan setelah selesai laporan, apalagi misalnya laporan itu dibuat untuk secara kaitan dengan dikirim dengan email, kemudian dikirim ke eksternal. Eksternal itu misalnya laporan itu dikirim ke Departemen Tenaga Kerja atau mungkin Departemen Perdagangan atau mungkin juga Kantor Bank Indonesia dan lain. Jadi sebelum dikirim itu ada controlling, ada untuk pengawasannya. Jadi proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Jadi controlling apakah laporan itu yang dibuat sudah benar, perhitungannya sudah benar, kemudian mungkin ada kolom, kemudian ada justify itu kanan kiri, kerapian, kemudian isi dan lain. Itu adalah controllingnya. Cuman kadang-kadang memang kalau kita melakukan kegiatan atau usaha, kan selalu dari planning, organizing, dan actuating. Kadang-kadang controllingnya tidak kita pakai. Apabila kalau misalnya kita suatu kegiatan itu sudah berjalan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan rule-nya. Contoh mungkin yang bisa kita lihat sehari-hari, seperti saya contohkan, Bapak Ibu mau ke Jakarta naik kereta. Planningnya pesan kereta, misalnya pakai online, pakai KAI akses ya, kemudian Bapak Ibu datang ke stasiun, mungkin kata dengan ada planning organizing banyak ya, naik apa, bawa oleh-oleh dan lain-lain. Kemudian actuating-nya Bapak naik kereta sampai di Jakarta, kemudian sudah selamat, tidak ada halangan apapun, itu sudah selesai. Tapi kadang-kadang tidak ada controlling, karena kalau kita menganggap bahwa kerjaan itu selesai ya sudah, tapi tidak ada pengawasan. Padahal kalau kaitannya misalnya tadi Bapak Ibu perjalanan ke Jakarta bisa dievaluasi juga keretanya apakah baik atau tidak, kemudian bagaimana kita menuju ke stasiun, apakah tepat waktu, kemudian kaitan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di Jakarta itu seperti apa. Nah, nanti katakan kadang-kadang kalau kita sudah melakukan manajemen, planning, organizing, dan actuating-nya sudah bagus, sudah tepat, nah kadang-kadang controlling-nya itu tidak dilakukan. Ya. Kemudian di sini contohnya adalah kaitan dengan proses manajemen ya. Jadi kalau misalnya suatu kegiatan atau pekerjaan atau perkantoran, nah, inputnya itu ada tenaga kerja, ada keuangan, ada fisik, ada informasi, kemudian diolah di dalam suatu proses manajemen. Itu ada planning, organizing, tadi saya katakan leading, actuating, directing boleh, kemudian controlling. Akhirnya adalah outputnya adalah pencapaian tujuan, jadi efektif dan efisien. Jadi input, kemudian proses, dan akhirnya adalah output. Dan kemudian di dalam proses manajemen kita ada kaitan dengan ada piramid ya. Di dalam manajemen itu selalu ada gambaran piramid. Jadi di sini di bawah piramid itu kan dari bawah besar kemudian ke atas semakin kecil. Jadi yang di bawah itu adalah manajemen pelaksana, manajemen menengah atau manajemen puncak. Jadi yang di bawah misalnya manajemen pelaksana itu adalah user, operator atau mungkin yang karyawan ya. Kemudian manajemen menengah itu adalah supervisor, mandor, boleh, kemudian manajemen puncak misalnya ada direktur, kepala cabang dan lain-lain. Di gambar ini Bapak Ibu bisa melihat ada panah hitam yang bertanggung jawab ya. Jadi dari bawah itu bertanggung jawab ke atas. Kemudian yang panah merah itu panah yang turun ya, itu ada alur komando atau perintah. Jadi manajemen puncak memberikan perintah kepada manajemen bank atau manajemen pelaksana. Nah, itu juga seperti ini ya. Jadi ada tingkatan manajemen, kalau operasional ya, operasional tadi ada user atau pegawai kaitan dengan beberapa karyawan. Low manager itu adalah supervisor, middle manager mungkin bisa dari kepala cabang, naik lagi adalah top manager, bisa direktur utama, general manager. Nah, itu adalah tingkatan dari manajemen ya. Kemudian apa arti manajemen menurut para ahli? Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya. Jadi apa saja faktor-faktor untuk merealisasikan planning tersebut ya. Jadi fungsi manajemen, planning adalah perencanaan, organizing pengorganisasian, actuating atau directing pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Kita bisa bahas satu-satu. Ya.
Jadi planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, menyusun berbagai rencana, mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Jadi apa saja yang akan dilakukan Bapak Ibu untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan ya. Ada menetapkan arah tujuan serta target bisnis, menyusun strategi dalam mencapai tujuan dan target tersebut, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tugas atau target bisnis ya. Jadi planning itu tidak hanya tujuannya apa, strateginya apa, sumber dayanya apa, tapi juga akhirnya standarnya yang sukses itu seperti apa. Kalau orang berjualan itu standar kesuksesan seperti itu. Orang bekerja kesuksesannya seperti itu apa. Jadi sudah ada planningnya selain rencana-rencana, tapi juga hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah, syarat perencanaan yang baik punya tujuan yang jelas, sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya, punya analisa pada pekerjaan yang dilakukan, fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Kalau fleksibel mungkin ada beberapa peraturan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya planning melakukan hal apakah pekerjaan atau kegiatan atau mungkin usaha sendiri, ternyata ada beberapa peraturan pemerintah yang berubah atau mungkin gampangnya ya, jadi kalau misalnya kita punya usaha jualan apapun, tiba-tiba harga BBM naik, itu kan fleksibel. Jadi apakah harganya kita naikkan atau harganya tetap, tapi mungkin bentuknya, jumlahnya yang kita kurang. Jadi fleksibel ya. Punya keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang selaras di tiap bagian. Mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki tersedia dan bisa dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna. Jadi itu adalah bagaimana Bapak punya perencanaan, sederhana, tujuan jelas, sederhana, tidak terlalu sulit apapun pekerjaan ya, tidak terlalu bertele-tele, tidak banyak makan waktu, kemudian simple ya, kaitan seperti itu yang sekaitan dengan punya analisa, fleksibel dan lain-lain. Kalau kita bekerja atau melakukan pekerjaan apapun dan kita pakai dengan planning atau perencanaan, manfaatnya adalah membuat pelaksanaan tugas jadi tepat. Karena Bapak Ibu punya list, saya akan bekerja, saya akan jualan, ini list atau data yang saya akan lakukan. Jadi Bapak Ibu punya planning, punya rencana, punya list. Jadi tugas itu bisa jadi tepat,